Di podcast kita kali ini bakal ngebahas tentang pinjaman online menurut hukum Islam. Kira-kira gimana ya keseruan podcast kita? Oh ya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Simak videonya bareng-bareng ya. See you. Sahabat-sahabat sebah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam diskusi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti biasa kita berusaha untuk mengangkat satu topik yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang tren dalam masyarakat dalam sudut pandang sesuai dengan mata kuliah yang tengah dipelajari oleh mahasiswa. Dalam hal ini kaitannya adalah mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Ya. Kita coba melihat permasalahan tadi dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Ya. Bagaimana aktivitas ekonomi yang akan kita bahas itu dalam penilaian ajaran Islam. Bersama saya sudah ada 3 orang teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tanggerang. Saya persilakan untuk masing-masing memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftah. Perkenalkan, nama saya Nika Aulia. Perkenalkan, nama saya Noladia Dara. Oke, jadi dalam kesempatan ini ya teman-teman yang ada di diskusi ini, kita bukan dalam rangka ujian, jadi kita ngobrol aja. Sikapnya jangan tegang, ya kalau perlu setiap kali ada pendapat dari teman itu boleh disanggah, boleh dibantah atau diperkuat juga boleh. Artinya setiap pendapat tidak diiyakan begitu saja. Salah satu masalah yang sedang dalam masyarakat sekarang ini ya, yang akan kita coba angkat dalam diskusi kali ini adalah tentang pinjaman online, betul ya? Iya. Pinjaman online merupakan suatu pinjaman yang menggunakan aplikasi digital, aplikasi internet. Yang kita ketahui bahwa semakin luasnya penggunaan internet, semakin banyaknya para pengguna internet, maka bermunculan aplikasi-aplikasi baru termasuk aplikasi pinjaman online. Pinjaman online ini pada satu sisi memang seolah-olah membantu orang yang sedang kesulitan, ya. Kemudian apalagi dengan prosesnya dipermudah, konon katanya cukup dengan KTP. Tapi di balik itu ternyata ada resiko malapetaka. Resiko malapetaka yang terkandung di dalamnya oleh karena pinjaman online ini seolah-olah menjerat para peminjamnya sehingga makin lama pinjaman makin besar, ya. Sehingga ini kalau kita lihat dari dasar hukum Islam saja sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena dalam hukum Islam itu pinjam meminjam inti sarinya adalah bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Teman-teman ini pastinya punya pendapat sendiri-sendiri tentang apa itu pinjol. Mungkin mulai dari Miftah bisa bercerita apa sih pinjol itu yang kamu sudah ketahui selama ini. Baik, jadi menurut saya itu sejauh pengetahuan saya dan penelitian saya, pinjaman online itu adalah meminjamkan uang khususnya kepada para konsumen, yang dimana si konsumen dalam keadaan genting atau darurat sehingga membuat konsumen itu berkeinginan untuk meminjam uang dari aplikasi tersebut yang sedang marak-maraknya karena
yang paling sering terlihat itu dikarenakan ingin sama dengan temannya, maksudnya gengsi. Dalam artian mereka tidak ingin kalah meskipun keadaan mereka sudah tahu bahwa saya cuma sanggupnya atau semestinya harus begini, tapi mereka melakukan tindakan yang di luar batas mereka. Seperti ada 2 kasus. Yang pertama, ketika kita mempunyai suatu barang, contohnya anggap saja itu handphone. Kita memiliki suatu handphone yang dengan merek Android lah intinya. Sedangkan kita melihat teman kita menggunakan iPhone dan hati kita terbesit. Oh, saya ingin sama dengan teman saya, yaitu ingin mempunyai iPhone. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan pintas tanpa memikirkan resiko ke depannya dengan cara meminjam dana dengan aplikasi tersebut tanpa memikirkan resiko ke depannya. Bahkan satu contoh kasus lainnya, ada yang terlibat dikarenakan yang suatu hal yang sangat merugikan mereka. Contohnya, mohon maaf, ini namanya judi online. Mereka sudah pinjaman online, tapi tetap saja mereka menggunakan dana pinjaman online tersebut bukan untuk diputar kembali, tapi untuk kesenangan pribadi, yaitu mengadu nasib. Yang dimana mengadu nasib itu kan tidak boleh. Jadi menurut pandangan saya, pinjaman online itu untuk zaman sekarang memang marak. Cuman kita sebagai generasi muda harus tanggap menyikapi ini dengan cara menasihati teman ataupun memberikan edukasi-edukasi kepada kerabat, masyarakat, dan tentunya kepada teman dekat kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, tadi disebutkan bahwa pinjaman online ini aplikasinya dipermudah, yang mudah. Emang boleh semudah itu? Nggak bahaya tak? Boleh ya, Pak. Kan itu nggak ada hukum yang melarang. Apanya? Penggunaan aplikasi itu sendiri. Oh ya. Terus semudah apa sih? Kan itu cuman cukup dengan memasukkan data kita, udah itu gampang. Tinggal nunggu duitnya cair aja itu. Keluar duitnya dari handphone itu? Enggak. Gimana keluar duitnya itu? Itu kan nanti kita disuruh masukin data-data kita, terus nomor rekening kita juga. Terkait dengan data pribadi itu, seberapa bahayanya data pribadi kita disalahgunakan orang? Sebenarnya bahaya banget sih, apalagi data pribadi seperti KTP gitu ya. KTP itu kan bisa mengakses hampir semua kegiatan manusia gitu ya. Misalnya kalau pinjaman online itu kan wajib banget pakai KTP. Kalau misalnya nggak pakai KTP nggak bisa gitu. Jadi misalnya emang KTP itu bisa bocor sekali aja, sedikit aja tuh ya, ke orang yang nggak bertanggung jawab, itu pasti bakal berdampak besar banget sih ke kita. Kalau saya pakai KTP dia boleh nggak? Sebenarnya kalau urusan boleh tidak boleh, jika Abah sudah izin dan dia mengizinkan, boleh-boleh saja. Tetapi jika seandainya Abah memakai tanpa izin, itu tidak boleh. Izinnya dari mana? Artinya dia ikut menandatangani atau memberikan persetujuan? Memberikan persetujuan. Kalau pinjaman online itu sebenarnya yang penting kan KTP itu kan sudah ada tanda tangan, Abah. Jadinya diakses sangat mudah. Seperti itu. Ya, tanda tangannya nolak. Sementara yang minjem saya, kebetulan nolak lagi meleng, KTP-nya saya ambil, kemudian saya ajukan online, sehingga saya dapat duit, yang bayar dia, syukurin. Ya, itu gimana tuh? Itu boleh-boleh aja sih. Boleh? Boleh. Kan dianya nggak tahu, tapi abahnya megang KTP dia kan. Pas abah minjam, dianya nggak tahu, tetap boleh lah. Emangnya nggak ada verifikasi? Artinya dari pihak pinjol itu tidak berusaha untuk memverifikasi apakah Anda benar-benar pemilik KTP ini. Jangan-jangan Anda Spanyol, separuh nyolong, atau malah nyolong, ya kan? Apa nggak ada verifikasi? Ada, Pak. Tapi kan seiring berkembangnya aplikasi digital semakin marak ya, makanya kan ada aplikasi yang dilegalkan. Itu dilegalkan dengan tujuan mereka juga mengonfirmasi kepada misalkan ke Badan Pengawas Keuangan dengan cara memverifikasinya dengan selfie dengan foto mereka sendiri pada saat itu juga. Siapa yang verifikasi? Harusnya yang Saya atau nolak? Harusnya jika memang Abah menggunakan KTP Nola, yang verifikasi itu Nola, Abah. Berhubung KTP-nya Nola ada di Abah, jadi Abah tidak bisa memverifikasi tersebut. Artinya ditolak dong? Ditolak. Tadi katanya bisa, kumaha? Kan kalau misalnya yang sebenarnya kalau misalnya kasus-kasus seperti itu kan nggak jauh dari orang dekat ya, Abah ya. Apalagi misalnya orang yang
tahu nih kayak kata sandi handphone saya gitu, itu kan pasti bisa. Kalau pinjaman online itu kan bisa aplikasi cuma registrasi pas di awal aja. Misalnya nih saya sudah pernah Memang pinjam, harus pakai ini sandi. kan kalau HP pasti di private sih. Nah, Iya. sandinya ini HP-nya HP saya. Oh, HP abang nggak bisa kalau gitu. Saya cuma pakai KTP kamu. Kebetulan kamu waktu itu entah apa meleng sehingga KTP kamu jatuh, saya nemu. Wah, ini kebetulan nih, nolak nih. Tinggalnya di daerah elit lagi nih. Wah, pasti banyak duit nih. Ya kan. Nah, maka kemudian saya manfaatkan itu untuk pinjaman online. Yang diverifikasi siapa? Yang mendaftar apa? Seperti kan Saya di daftar. benar, cuman Apa yang diverifikasi? wajah Abah itu kan diverifikasi. Ketika tidak valid, maka kan ditolak. Tadi bilangnya bisa ketemu gitu. Di mana sih saya mau dong kalau gitu? Kan kalau apa sih sekarang kan banyak yang offline juga cuman butuh KTP kan, nggak butuh wajah kitanya langsung gitu. Kalau offline jelas gampang dia langsung foto juga bisa. Ini kan susahnya online. Kalau kan kita juga bicaranya lagi online ya. Mungkin Kalau yang aplikasi lagi online itu aplikasi yang ilegal gitu ini kan. perlu kita perjelas kepada para penonton verifikasi seperti apa sehingga untuk mengantisipasi ketika kita punya KTP tiba-tiba hilang. Saya aja kemarin waktu saya di rumah sakit saya nggak tahu KTP saya ada di mana. Untung aja Pak RT-nya teman dekat saya teh bikinin lagi teh. Lah kok bisa hilang? Nggak tahu tuh di rumah sakit proses gimana gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang menyalahgunakan ya. Tapi andai kata ada yang menyalahgunakan, gimana tuh cara mereka menyalahgunakannya seperti apa? Gitu. Mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang ilegal gitu kali ya, Bah? Yang ilegal pasti lebih mudah ya. Iya, kalau ilegal gitu kan pasti nggak Mempersulit. dilindungi oleh Itu OJK. pasti namanya Iya. ilegal. Enggak maksudnya karena dia ilegal maka kemungkinannya dia prosesnya lebih mudah. Lebih mudah, iya pasti.